Di Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dikatakan di sini, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Pada masa itu ada satu habit, kebiasaan untuk murid-murid. Di situ ada nabi, ada para pengajar, mereka itu suka berkumpul bersama, lalu beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini mereka sedang ministering to the Lord, ya, melayani Tuhan. Diterjemahkan juga sebagai worshiping, ya, sedang menyembah Tuhan. Dan saat itulah Roh Kudus berkata, khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang sudah dipersiapkan. Ya. Sudah ada tugasnya, sudah ada pekerjaan baik yang disiapkan. Tapi itu dinyatakan ketika murid-murid itu berdoa berpuasa, menyembah Tuhan. Bukan karena ada satu masalah, tapi karena sedang melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Perhatikan reaksi mereka setelah dapat tuntunan Tuhan. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi setelah dapat tuntunan, nggak langsung bikin rencana, hitung anggaran dan sebagainya. Tapi yang mereka buat, mereka berpuasa dan berdoa lagi. Entah saat itu atau butuh waktu beberapa hari lagi. Dan lalu meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, Barnabas dan Saulus, lalu membiarkan keduanya pergi. Nah, perhatikan ayat berikutnya, ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tidak dikatakan bagaimana mereka bisa tahu bahwa mereka disuruh Roh Kudus berangkat ke Seleukia. Mungkin mereka bertanya, mungkin ada tuntunan dalam hati. Kadang-kadang kalau dalam doa tuh bisa aja orang mendapatkan satu kesan, satu nama bisa muncul di hati. Waktu tahun 65-an ya, ketika mau ada komunis mau merebut Indonesia, itu ada para pendoa di belahan dunia lain, kalau nggak salah di Eropa, ketika mereka sedang menyembah Tuhan, lalu ada satu orang yang mendapatkan satu gambaran dalam imajinasi mereka, satu kata muncul, Indonesia. Nah, jangan pikirkan kayak zaman sekarang di mana internet sudah luar biasa dan Indonesia sudah cukup dikenal. Tapi ini zaman tahun hampir 60 tahun yang lalu. Ya, belum kayak sekarang. Jadi Indonesia nggak dikenal. Bahkan beberapa tahun sebelumnya Indonesia itu nggak terlalu dikenal, yang dikenal tuh Bali. Jadi kalau ada orang kenalan di luar negeri, I am from Indonesia, mereka suka tanya, apakah dekat dengan Bali? Ya karena Bali lebih terkenal. Nah bayangkan ini zaman sebelumnya lagi ya. Tapi kalau ada orang dalam doa itu bisa muncul satu nama, satu kata Indonesia. Lalu mereka cari tahu dan mereka mendapatkan berita bahwa Indonesia itu negara di Asia Tenggara, dan ada berita bahwa komunis mau merebut Indonesia. Lalu mereka berdoa, mereka berpuasa. Dan kita tahu sejarah yang terjadi, komunis tidak berhasil menguasai Indonesia. Tapi pada tahun itu juga terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di Timor, di mana air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, ada orang-orang yang jalan di atas air, mujizat terjadi sangat luar biasa. Jadi tuntunan Tuhan tuh bisa terjadi waktu berdoa, ada satu kata muncul. Mungkin itu yang didapatkan oleh Barnabas dan Saulus. Tapi yang jelas Alkitab berkata mereka disuruh Roh Kudus untuk berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Dan kalau kita pelajari kisah 13 itu sampai selesai, itu perjalanan misi yang luar biasa. Ya, disitulah Paulus, namanya tadinya Saulus, berubah menjadi Paulus, dan dia menjadi leader, dan banyak mujizat terjadi di situ. Ya, ini satu trip yang dituntun oleh Roh Kudus. Coba kita lihat satu ayat di Habakuk pasal 2 ya, ayat 1.
Ini dari ayat ini pernah dibuat satu buku tentang mendengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ini buku tahun ada cukup lama ya, 80-an atau 90-an mungkin ya. Suami istri yang menuliskan buku ini. Mereka ambil dari ayat ini ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Ya, kalau saudara suka datang ke menara doa, apa yang dibuatnya? Ya, memuji menyembah Tuhan, ya itu nggak salah, betul. Naikkan permohonan doa, betul, ya nggak salah juga. Tapi coba perhatikan di sini, ya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi Habakuk ini mau cerita ya, ketika datang ke menara berdiri tegak ya. Apakah ini menara doa ataukah ini menara pengintaian, karena pada zaman itu kan seringkali ada benteng di satu kota dan lalu di pojok-pojoknya itu suka ada menara ya, menara pengawas untuk meninjau, mengintai ya, di sekitar di luar tembok itu ada apa. Tapi kita lihat ini bicara soal rohani ya, jadi ini kemungkinan menara doa atau menara tempat kita itu datang dalam doa dan menantikan Tuhan. Nah ini juga yang dilakukan sebenarnya oleh Paulus, Barnabas, dan beberapa murid lainnya di Kisah 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang tadi kita baca ya. Nah, jadi ada yang namanya the prayer of waiting on God, doa yang menanti-nantikan Tuhan. Itu dalam doa seperti itu kita nggak minta sesuatu yang lain, tapi kita menantikan apa yang dia mau firmankan. Kalau di Habakuk ini kan dia menantikan jawaban ya, meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku ya, menantikan Tuhan. Tapi juga dia bilang apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi ini yang namanya doa, komunikasi dua arah. Jadi waktu berdoa, menyampaikan permohonan, bisa dalam hati, mungkin di perjalanan, lalu ketika dalam waktu teduh, di menara doa, di tempat kita berdoa, mungkin bisa di kamar, kita sendirian, atau mungkin beberapa orang kita berdoa, di gereja mungkin, ya di menara doa, ya kita di rumah doa, terus kita berdiam diri, ya kita menantikan dia mau sampaikan apa. Lalu ada yang akan menyampaikan sesuatu. Di 1 Korintus pasal 14 Paulus bilang, jika kalian berkumpul, hendaklah masing-masing mempersembahkan sesuatu. Ada nyanyian, mazmur ya, ada nubuat, dan diteguhkan dengan beberapa orang saksi. Ada juga yang berbahasa roh, tapi harus ada yang menafsirkan. Jadi nggak hanya berbahasa roh bareng-bareng saja, terus nggak tahu apa yang mau disampaikan atau nggak ngerti apa gitu ya. Memang kan itu kalau kita perhatikan ya, bahasa roh itu nih kalau belum penuh Roh Kudus, belum berbahasa roh, mungkin agak sulit ya untuk mengerti hal ini. Tapi kalau sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh, kita akan mengerti. Ada bahasa roh yang ketika kita ditumpangi tangan lalu berkata-kata dengan bahasa roh, itu bisa seperti bahasa-bahasa lain seperti yang ada di Kisah Rasul pasal 2. Itu bahasa-bahasa lain, itu bahasa yang ada di muka bumi ini. Tetapi juga ada yang bahasa roh yang dimana yang mengerti cuma Tuhan. Ya, ketika ditumpangin tangan, lalu seringkali tanda awalnya orang penuh Roh Kudus itu berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Ada juga yang disebut keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di Roma 8 ayat 26. Itu bisa perwujudan bahasa roh juga. Tapi ada juga bahasa roh yang ketika kita tahu ini kita sampaikan dalam pertemuan, itu bahasa roh yang merupakan pesan bagi jemaat, dan nanti ada yang menafsirkan. Ada karunia bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh itu. Kadang-kadang dalam doa pribadi juga bisa seperti itu, kita minta untuk ditafsirkan, dan itu menjadi pesan buat kita. Dan itu yang sangat penting, karena doa itu komunikasi dua arah. Kita nggak bombardir surga dengan semua
permohonan kita mengeroyok Tuhan, ya minta sesuatu, enggak ya. Tapi kita menantikan Dia untuk bicara. Kita menantikan rema dari Dia. Ini satu doa di mana kita menantikan ya untuk menerima rema. A prayer to receive a rema, word from God. Sebab kalau rema itu datang, itu spesifik, itu untuk waktu tertentu, untuk orang tertentu, dan seringkali nggak bisa lagi dilakukan di kesempatan lain, kecuali Tuhan memberikan lagi. Ya, waktu Yesus dicobai oleh iblis, iblis bilang, kalau kau lapar, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Kau kan anak Allah, kau bisa buat ini. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema. Bukan hanya logos ya, tapi rema. Jadi dia mau bilang bahwa dalam setiap hal, aku pakai firman logos, tapi itu dalam tuntunan Roh Kudus. Itu menjadi firman yang hidup. Itu firman yang spesifik pada satu waktu tertentu dalam tuntunan Tuhan. Nah, kalau dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema, ya, artinya bahwa rema itu penting. Kalau kita doa setiap hari, tiap pagi, sediakan waktu untuk kita mendengar Dia bicara kepada kita. Mungkin lewat ayat yang kita baca, kita diingatkan beberapa hal. Mungkin bukan sesuatu yang spektakuler ya, tapi itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Dulu waktu saya masih kuliah ya, adik saya pada masih sekolah SMA, saya masih ingat ya. Kadang-kadang kalau dia cerita ya bagaimana Tuhan bicara, itu sangat memberkati ya. Ya, dia bilang pulang sekolah terus di kamar dia doa, Tuhan bicara ini ya. Tuhan bilang banyak hal ya, dan waktu dia sampaikan itu saya pun yang dengernya sampai nggak dapat menahan air mata ya. Kalau kita punya rema ya dari Tuhan, itu terobosan itu sering terjadi. Salah satu contoh ini kisah di Yohanes pasal 20 ya. Pasal 21 ya, ada 2 pasal terakhir di situ kalau kita baca, itu banyak hal yang luar biasa. Salah satunya ini di ayat 6. Ketika itu murid-murid cari ikan, dan semalaman mereka cari ikan nggak dapat. Ya. Lalu Yesus menampakkan diri, mereka nggak tahu bahwa itu Yesus, dan Yesus bertanya, hai anak-anak, ada lauk pauk nggak? Ada makanan nggak? Mereka bilang nggak ada. Lalu di ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, ini rema. Nah, waktu mereka lakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan yang banyak, sehingga mereka bawa ke pantai begitu banyak, dan begitu banyak tapi disebut sekalipun sebanyak itu jala mereka tidak koyak ya. Karena memang saat itu Tuhan perintahkan dan mereka lakukan. Mereka sedang di perahu, semalaman cari ikan gak dapat, mereka masih ada tengah perahu, dan Tuhan bilang tebarkan di sebelah kanan. Dan mereka nurut aja, dan langsung ikannya ada. Mereka nggak tanya kenapa mesti kanan, kan apa bedanya kanan sama kiri. Tapi karena perintah rema itu di sebelah kanan, mereka lakukan, terjadi mujizat. Ketika dihitung ikannya sebanyak 153 ekor, ya, banyak sekali. Ini mirip dengan kejadian di Lukas 5. Saya sering sekali cerita ini ya di mana-mana, dan saya selalu diingatkan betapa mujizat itu dengan mudah terjadi waktu kita dapatkan rema dan kita lakukan. Kalau di Lukas 5, mereka tuh sudah semalaman kerja keras, tidak ada hasilnya, mereka ke pantai, cuci jalannya, lalu perahu Simon dipakai oleh Yesus untuk mengajar banyak orang. Dan setelah itu Yesus berkata, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala-jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini lebih repot karena sudah di pantai, jalannya sudah dilipat, sudah dicuci. Lalu Yesus bilang, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala-jalamu. Ini lebih gak masuk akal. Tapi karena Simon sudah dengar Yesus mengajar dan dia sangat berkobar-kobar hatinya, lalu dengar firman dan dia nurut, dan waktu dilakukan, mereka menangkap ikan yang sangat banyak sehingga jala mereka mulai koyak karena yang ditebarkan cuma 1 jala. Ya, jadi kalau dapat rema, belajar untuk nurut ya. Ini ayatnya ya di Lukas 5.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, apalagi yang King James, tebarkanlah jala-jalamu untuk menangkap ikan. Tidak satu jala, banyak jala. Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan satu jala juga." Ya, cuma satu. Kenapa? Karena konflik. Ya udah semalaman kerja keras, nggak ada hasilnya. Kalau ada ikan paling berapa sih? Ya nurut aja lah, satu aja lah. Dan setelah mereka melakukannya, nah itu perlu usaha itu. Perlu bertolak ke tempat yang dalam dulu, lalu mulai menebarkan satu jala itu. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan saking banyaknya, jala mereka mulai koyak. Kenapa koyak? Karena diperintahkannya banyak jala, tapi yang dilakukannya cuma satu jala. Akhirnya jalannya koyak. Masih untung dapat ikan. Dan kalau baca lebih lanjut, akhirnya 2 perahu penuh ikan hampir tenggelam. Dan waktu Simon lihat itu, begitu sampai di pantai, dia tersungkur dan dia bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Karena takjub loh. Coba bayangkan ya, ini kalau kita kerja ya misalnya. Kita hubungin customer, ada orang-orang yang kerjanya itu mesti kontak customer. Satu hari itu ada catatannya ya, pakai komputer. Mesti 100 telepon ya, istilahnya call contact. Dihubungin, pokoknya hubungin terus ya. Lalu dari yang dihubungin itu nggak ada yang minat misalnya untuk di follow up. Ya biasanya itu ada statistiknya, itu cara umum ya. Dari 100 yang ditelepon mungkin 20 orang yang mau di follow up ya, ada hot contact. Setelah 20 dikontak, mungkin dari 20 itu cuma 5 yang minat untuk lebih jelas. Dari 5 itu yang dikontak mungkin cuma 2 yang beli produknya. Nah, kayaknya sulit sekali ya. Jadi untuk mendapatkan 2 orang itu produknya terjual perlu 100 telepon. Lalu kalau mau dapat 4 orang berarti berapa tuh? Ya. 200 telepon. Kalau mau dapat 10 mesti 1000 telepon. Tapi sekarang ketika sudah menyembah Tuhan, lalu dapat tuntunan Tuhan, ada rema di hati. Kamu hubungi yang nomor ini, yang ini aja nih, ada 10 kamu hubungi. Dan semua yang dihubungi 10-nya itu berhasil. Ya. Dulu saya pernah kerja praktek ya di satu stasiun TV swasta ya dengan teman saya. Ya, di bagian marketing ya, saya tahu saya bukan orang marketing, tapi waktu itu saya tahu Tuhan yang menuntun kami kerja praktek di sana. Dan puji Tuhan, dari 6 yang kami hubungi ya, 3 klien itu membeli spot iklan di televisi swasta di mana saya kerja praktek. Jadi waktu kami presentasi hasil kerja praktek, itu counterpart di stasiun TV itu dengan bangga, dengan senang bilang kepada saya dengan teman saya bahwa kalian luar biasa, dari 6 klien yang dihubungi, 3 itu berhasil deal, dan kami waktu itu bulan Agustus sudah mencapai target penjualan kami di tahun ini. Kalau kalian karyawan di sini, kalian akan dapat bonus luar biasa. Tapi karena kalian bukan karyawan, ya kalian nggak dapat ya. Tapi untuk itu kami dapat nilai A ya, kerja praktek di tempat itu. Ya, itu saya belajar ternyata ada. Nah, dalam dunia yang serba cepat ini, yang semuanya serba komputer, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk menyediakan Tuhan tuh bicara sama kita. Doa menanti-nantikan Tuhan. Ya, dulu ada teman yang dia ketika dia lulus, dia bekerja, sebelum bekerja dia buat 100 lamaran dan dia masukin di semua gedung yang ada di Jalan Sudirman itu ya, dan Jalan Tamrin. Dia jalan tiap gedung, dia naikin, dia masukin lamaran di kantor-kantor itu. Dan akhirnya memang dia dipanggil wawancara dan dia sudah bekerja dan ya luar biasa. Tapi saya suka mikir ya, kan punya Roh Kudus ya di hati kita. Kok nggak nanya sama Tuhan? Kalau kita tanya sama Tuhan, dia bisa jawab, dan jawabannya itu yang paling tepat. Itu rema yang kita perlukan. Haleluya, amin. Haleluya.